rekam aja ya supaya kita rekam aja supaya nanti pembelajarannya bisa dilihat kembali seperti kemarin di YouTube. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya yang kemarin tentang fungi ya, jamur. Nah, kemarin masih ingat jamur jadi merupakan kelas tersendiri terpisah dari kelas tumbuhan plantae karena dia karena tidak punya ini ya. Oke, karena tidak punya klorofil ya. Nah, jadi kalau misalnya jamur dia tidak berklorofil sehingga dia heterotrof. Jadi membutuhkan makanan dari sumber lain ya. Jadi tidak dari kita ya, tapi dari tidak dari dirinya sendiri ya, tapi dari saprofit nempel misalnya ke pohon atau ke daun, ke tanaman, bahkan ke dinding pun bisa ya, dia saprofit gitu. Selain itu parasit juga ya, seperti kita kenal kemarin ada jamur yang menyerang ke kaki ya, kemudian ke punggung juga, masih ingat nggak apa tuh? Oke, kita cek dulu nih. Ini cuma mengulang dulu ya yang kemarin ya. Ini misalnya Bapak ya, hanya ngulang aja deh, nggak kayak emailnya. Kayak yang kalian udah ya, udah masuk nilainya. Terima kasih. Oke, kemudian di sini, nah ini udah ya. Kemarin kita sudah bahas habis-habisan. Wah, ini bentuk-bentuk yang sangat indah dan bisa dilihat bahwa kita harus berhati-hati ya, berhati-hati karena karena jamur yang berwarna mencolok, nah, itu kemungkinan beracun ya kalau yang mencolok. Tapi kalau misalnya yang biasa putih, hitam dan tidak terlalu mencolok, nah itu berarti bisa dimakan. Secara umumnya kayak gitu. Kayak ini sudah ya, videonya sudah. Nah sekarang di sini di presentasi kita nih. Masih ingat nggak bagian-bagian jamur secara umumnya nih? Kita gedein dulu. Baik, masih ingat? Ini Bapak nyalain. Masih, Pak. Wah, bersaut-sautan, nggak apa-apa. Nomor 2 apa nih? Masih ingat nggak? Nomor 2? Siva. Oke, bagus sekali. Yang nomor 2, nomor 3 nih. Nomor 3. Foraminifera, Pak. Oke, bagus. Nomor 1 nih. Ayo. Kalau hujan kayak gini pakai apa? Payung. Oke. Ya, payung, tudung. Udah kayak gitu aja sih ya jamur tuh. Kalau yang makroskopis. Jadi jamurnya yang makroskopis, dia bisa terlihat oleh mata ya. Tapi yang jamur mikroskopis sebetulnya sama aja ya dengan jamur makroskopis, ada hifanya, ada tangkainya ya, sporangiofor, dan ada juga tudungnya ya, ada juga dia payungnya. Sama aja. Kalau jamur mikroskopis juga mempunyai struktur yang sama. Nah, kita lihat ya ke belakang. Ini hanya mengulang dulu. Nah, ini masih ingat jawabannya apa kemarin? Mana nih? Nah, ini ya. Tidak berklorofil. Iya. Jamur multiseluler tersusun atas rangkaian sel seperti benang kapas, apa namanya? Oke, udah tadi ya. Nah, ini Iva. Kemudian berikut ini yang bukan ciri-ciri jamur. Nah, kemarin di sini banyak yang salah. Jawabannya apa nih seharusnya? Warna kuning. Oke, ini. Iya, yang salah ini. Jamur tuh seluruhnya heterotrof. Tidak ada yang autotrof ya. Semuanya heterotrof. Dia saprofit, nempel atau parasit ya, atau menugikan gitu ke tumbuhan atau hewan lain gitu ya. Yang lain-lainnya ini benar. Oke, hati-hati ya ini jawabannya nih. Kemudian, nah ini wah udah bener semua nih, nggak ada yang salah ya. Mikologi. Dan kemudian, nah ini kemarin tebak-tebakan ternyata jawabannya adalah, masih ingat nggak nih? Spi?
Masih ingat nggak apa? Itu yang Pleurotus sp yang Oke. ungu. Iya betul, yang SP ya. Setelah ini kita main tebak-tebakan lagi ya, kita main kuis lagi ya. Nah, nanti kuisnya kita berkelompok. Jadi perhatikan ya, ini cuma mengulang dulu nih. Selebihnya nanti kalian akan menghadapi tantangan ya. Nah, oke, kita ngulang dulu sebelum nanti kuis bareng-bareng. Nah, ini sudah ya. Jamur. Nah, ini masih ingat nggak nih apa singkatannya? Supaya untuk memudahkan kita mempelajarinya, masih ingat nggak singkatannya apa? Oke, bagus. Zabed ya. Jadi jamur nih dibagi menjadi 4 golongan besar ya. Zabed, zigomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deutero ya, deuteromycota. Nah, itu singkatannya tuh, Zabed. Nah, kemudian kalau berdasarkan simbiosis, nah itu bisa dibagi menjadi 2 golongan besar, satu lumut kerak ya, dan satunya lagi mikoriza ya. Jadi bersimbiosisnya dengan akar ya. Ya, ini jamur ini jadi bisa hidup berhidup berdampingan dengan lumut, bisa juga berdampingan dengan akar ya, akar tumbuhan mau apa aja sih ya. Yang jelas nanti dia kalau parasit ya si tumbuhannya mati. Nah, ini apalin ya, zigomicota, ascomicota, basidio, dan deutero. Nah, ini cuma mengulang dulu nih ya, sekitar saja. Nah, kemarin kita lihat jamur ciri-cirinya kan punya eukariot ya. Jadi dia punya membran sel dan akhirnya dia sistem reproduksinya itu ada yang seksual. Seksual itu berarti ada jantan dan betina, dan satunya lagi dia aseksual, artinya nggak kawin ya. Kalau nggak kawin dia berarti menghasilkan spora ya. Spora itu apa? Ya serbuk ya. Kalau kita tiup misalnya, kita ambil jamur satu terus ditiup, nah ada yang keluar seperti asap. Nah, itu adalah sporanya. Berbahaya enggak? Enggak sih. Tapi kalau masuk ke hidung biasanya yang alergi langsung batuk-batuk atau bersin ya, hati-hati aja nih. Kemudian sel dinding selnya tidak mengandung selulosa. Kemarin udah ya, beda banget dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan mengandung selulosa, jadi dia sifatnya rigid, keras. Karena itu kalau kita pegang pohon atau tumbuhan apapun dia keras. Kalau jamur tidak, ya dia karbohidrat. Jadi kayak apa ya? Kayak kenyal aja ya, kenyal, lembut kayak nasi ya. Karena nasi kan karbohidrat itu. Jadi kayak kenyal aja. Kemudian nggak ada flagel ya, jadi nggak bisa bergerak. Sporanya pun tidak bisa bergerak ya. Kalau kita lihat di sini ciri-ciri yang pertama zigomicota. Masih ingat kemarin ya? Jamur apa contohnya? Ayo. Masih ingat nggak nih? Halo? Masih ingat nggak nih Rhizopus jamurnya? Oke, Rhizopus. Jamur apa tuh Rhizopus? Jamur membuat tempe. Oke, benar. Nah, jadi jamur-jamur yang mikroskopis, nah, kita lihat ya. Nah, di struktur hidupnya. Nah, kemarin kan contohnya ini nih. Mana nih? Berikutnya, yang ketujuh, yang 8 ya, Rhizopus oryzae ya, tempe, tahu. Nah, ini Rhizopus oryzae. Kemudian tape ketan. Ini Mucor javanicus. Dua-duanya ini adalah jamur yang dimanfaatkan untuk pangan ya, dan termasuk golongan zigomicota. Jadi menguntungkan sih, zigomicota tuh nggak merugikan ya. Jadi di sini kita lihat ciri-ciri khususnya bahwa jamur zigomicota satu dia sudah eukariot ya. Kemudian sporanya khusus disebut dengan zigospora ya. Nah, hidup di darat, tanah, atau pada sisa organisme mati. Nah, membentuk mikoriza. Nah, mikoriza tuh yang tadi ya, bersimbiosis dengan akar. Jadi si jamur ini bersimbiosis dengan akar. Contohnya kan kacang-kacangan, dia ada kedelai, kemudian ada kacang tanah. Nah, itu ada yang bisa bersimbiosis dengan akarnya ya, sehingga akarnya terbantu, akar yang nanti menghisap air dan zat hara nanti diambil ya makanannya oleh jamur ini. Nah, apabila
jamur ini misalnya tidak terlalu banyak, maka bisa hidup berdampingan. Tapi kalau terlalu banyak, ya dia parasit dan akhirnya mematikan. Nah, gitu ya. Jadi sapropit aja, menempel aja ya. Oke, pertama, nah ini udah ya. Cuma mengulang satu aja ya. Jadi di sini tuh reproduksinya ada yang seksual, ada yang aseksual. Kalau yang seksual, nah ini ya kemarin supaya mengingat kembali deh. Ya, Bapak dijelaskan aja, nggak usah pakai suara. Nah, ini contohnya ya, ada jamur di sini. Rhizopus stolonifer. Jadi Saccharomyces rhizopus ini tidak hanya menyerang beberapa tumbuhan ya. Alhamdulillah. Nah, ini alergi kayaknya. Alergi suara jamur nih ya. Oke, nah kita lihat di sini kan jamurnya ini udah nempel ya. Nah, ada sporangium, ada hifa. Tempat perkembangbiakan itu ada di hifa. Nah, kalau kita perbesar ya, kalau kita perbesar si hifanya, oh ini belum. Jadi sporanya tuh, sporanya dilepaskan dulu ya. Sporanya dilepaskan, kemudian, nah ini masih aseksual, spora lepas, kemudian nanti dia berkecambah. Nah, berkecambah. Turun Pak. Yes. Kemudian dia berkecambah dan akhirnya nanti membentuk hifa yang baru dan struktur jamur yang baru ya. Nah, udah muncul banyak. Nah, nanti kita lihat di sini reproduksi aseksual ya, yang tadi aseksual. Nah, sekarang yang seksualnya, nah kita lihat nih, di sini ada dua hifa. Satu ada tanda plus, satu lagi ada tanda minus ya. Tanda plus dan minus ini maksudnya apa? Yang plus yang jantan, yang minus yang betina. Nah, tiba-tiba muncul tonjolan. Nah, mengulang aja ya. Muncul tonjolan sampai nanti bertemu di tengah ya. Nah, ini yang merah-merah, yang biru itu adalah sel ini ya. Kalau misalnya di manusia itu sperma dan ovum. Kalau di sini ya hampir sama ya, tapi di sini perbedaannya zigot apa ya? Perbedaannya di sanalah di namanya gitu. Nah, jadi sudah berfusi, dua sel yang berbeda ini berfusi bersatu, nanti meiosis. Nah, menjadi zigosporangium ya. Kalau kita kan zigot, nah kalau di jamur ini namanya zigosporangium yang nanti akan dibawa ke atas. Nah, dibawa ke sini ke sporangium, ke kotak spora. Jadi dari sini tuh nanti dia dibawa ke atas ke sporangium ya. Meiosis ini masih ingat apa? Pembelahan sel apa? Sel kelamin. Oke, bagus sekali. Sel kelamin ya, bukan sel tubuh. Kalau mitosis, nah itu baru sel tubuh. Hampir sama semua, zigomikota, ascomikota, kemudian apa namanya tuh, zabed, basilio, dan diutero. Nah, diutero tuh nggak tahu ya. Diutero tuh kita nggak tahu apakah dia reproduksinya aseksual atau seksual, kita nggak tahu. Ya, nanti jadi bisa lihat kalau ada jamur, kalau ada soal yang menanyakan jamur apa yang tidak bisa dibedakan apa pembelahan selnya, apa namanya tuh reproduksinya. Nah, maka itu jawabannya adalah diutero. Jadi nggak bisa dibedakan ya untuk diutero. Kita nggak tahu nih sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian mungkin nanti akan menemukan salah satunya ya. Gimana pembelahan selnya. Oke, ini sudah ya. Oke, nah ini udah. Selanjutnya ini ascomycota. Nah, ascomycota kelewat kayaknya satu slide enggak? Oh, enggak langsung kayaknya. Oke, untuk ascomycota, nah ini perbedaannya dia punya ascus ya. Dia punya ascus. Ascus itu apa? Cawan. Masih ingat kan ya cawan? Jadi kalau ada gelas, kemudian dia atasnya tuh ada lengkungan seperti mangkok, nah itu cawan. Ciri khasnya ascus tuh, nah yang ini. Ascocarp ya, ascocarp. Nah, jadi di sini dia reproduksinya sama, seksual dan aseksual. Sama, hampir sama kayak tadi ya. Ada yang jantan betina di sini, kemudian bersatu, berfusi. Perbedaannya, kalau tadi di zigomycota dia hanya hifanya aja kan,
hifanya aja bersatu kemudian langsung jadi sporangium, langsung muncul tangkai dan ada bulatan di atas. Kalau ini munculnya berbentuk cawan seperti gelas. Nah, itu perbedaannya ya. Sehingga dia dibedakan menjadi klaster sendiri. Sama kayak tadi fusi ya, bergabung antara sel jantan betina menjadi zigosporangium, kemudian meiosis, pembelahan sel kelamin, sampai akhirnya si sporanya matang. Sporanya matang, dilepaskannya di mana? Di atas sini ya, di atas askusnya nih, di atas cawannya dilepaskan dan akhirnya nempel ke makanan atau tumbuhan yang mati gitu. Contohnya kalau kita lihat di sini, enggak ya, reproduksinya. Nah ini contohnya Bapak kasih bocoran nih ya. Kalau tadi Zabed, kalau sekarang Snap. Masih ingat nggak apa contohnya nih Snap? Contohnya nih, Snap. S, apa itu S? Tuh ada tuh. Saccharomyces. Oke, Saccharomyces. Ini singkatannya nih kalau misalnya ditanya, sebutkan contoh jamur ascomycota. Ini Snap aja ingatnya. Saccharomyces. Kalau N apa N? Neurospora. Oke, bagus. Neurospora ya. Neurospora kita tuliskan dulu. Neurospora sitofila. Ini makanan juga. Kalau A apa A? Aspergillus. Aspergillus. Kalau P apa P? Nggak ada ya? Ada di sini ya? Bapak kasih tahu nih. P itu adalah penicillum. Ya. P-nya penicillum. S Saccharomyces jamur roti yang warna hijau. Kalau udah busuk roti itu biasanya warnanya gitu ya. Neurospora ini untuk, masih inget nggak apa tuh? Neurospora untuk Neurospora masih ingat buat apa? Oncom. Oncom, ya. AA suka bilang virus oncom. Nah, itu tuh. Ya, oncom. Jadi comro, oncom di jero ya. Neurospora sitopila. Kalau Aspergillus masih ingat buat apa? Yo, yang suka makan bakso. Yang kecap. Termasuk soya ya, soya gitu ya. Soya ini kecap juga ya yang ada di sushi. Nah, sushi juga kecapnya diambil dari Aspergillus fumigatus. Nah, sekarang penicillum mungkin kalian baru tahu ya. Nah, atau ada yang pernah dengar penicillum ini adalah jamur yang dipakai untuk antibiotik. Nah, Bapak beri pelajaran sejarah ya. Jadi penicillum ini dilahirkan pada waktu zaman Perang Dunia Kedua ya. Nah, udah ya kemarin? Udah cerita belum? Udah, kalau udah lewat. Udah cerita belum? Udah ya? Oke, udah. Berarti di Perang Dunia Kedua ya, penicillum ini ditemukannya. Jadi ada wabah kayak COVID lagi, namanya itu Black Death. Itu mah sampai sampai kematian loh ya, Black Death tuh. Di sana tuh belum ada vaksin, obat-obatan, antibiotik seperti saat ini, sehingga kematian tuh miliaran ya. Bahkan separuh dunia lah ya, separuh dunia ini udah mau habis gara-gara Black Death ini. Nah, di kita ada nggak di Indonesia? Ada ya, kita hampir 30 juta tuh yang meninggal ya gara-gara Black Death juga, karena yang bawa kan orang Eropa ke sini, Belanda datang ke sini, kemudian Spanyol datang. Di mereka sedang Perang Dunia Kedua, di kita mereka datang ke sini, ya udah ya, jadi kena juga kita. Nah, jadi mewabah seluruh dunia. Akhirnya semua orang putus asa. Lalu ada satu orang yang namanya Alexander Fleming. Nah, ini nih Alexander Fleming secara tidak sengaja dia menjatuhkan jamur penicillum ke bakteri yang menyebabkan kematian tadi. Dan ajaibnya tiba-tiba bakteri yang asalnya cawan petri ya, jadi petri dish lah yang suka dipakai di lab gitu ya. Jadi yang asalnya banyak jamur tiba-tiba hilang dan berangsur-angsur berkurang. Lalu aneh, ini apa nih, secara tidak sengaja loh ya. Kemudian diteliti ternyata oh ini nih jamur ini penicillum yang membunuh bakteri tersebut yang akhirnya sampai sekarang dipakai ya, penicillin.
Mungkin kalian pernah minum juga ya atau belum? Nah, penisilin. Oke, yang parasitnya Candida albicans ya. Nah, ini yang jamur Ascomycota, ada juga yang parasit ya sariawan. Tapi nggak semua sariawan gara-gara jamur ya. Jadi tolong nanti dibedakan mana yang sariawan gara-gara jamur dan gara-gara bakteri ya. Kalau gara-gara bakteri itu Entamuba gingivalis ya. Entamuba nulisnya Entamoeba ya. Gingivalis. Nah, ini bakterinya yang ada di Monera protista yang menyerang rongga mulut kita ya. Nah, oke, kita lanjut. Kalau Basidium mycota, nah ini yang sudah kita makan, asik ya. Makan jamur kemarin udah nyantai lah. Ada menunya juga. Nah, jadi hifanya dia bersepta. Bersepta itu artinya ada buku-bukunya ya. Jadi ada pemisahnya. Nah, jadi di sini hifanya ada di mana? Nah, di sini nih, di bawah sini nih. Ya, seperti model 3 dimensi yang tadi ya. Kemudian spora seksualnya terbentuk pada basidium. Basidium tuh jadi seperti tiang-tiang. Nah, ini tiang-tiang yang ada di hifa, kemudian dia muncul tonjolan yang mengandung basidiospora. Nah, ini ya namanya basidium. Gitu. Kalau di Ascomycota nggak ada, ya di Zygomycota nggak ada tonjolan kayak gini. Hanya ada di Basidiomycota. Nah, ini berdaging, kemudian ya berdaging tuh jadi kenyal ya, mengandung karbohidrat. Ada payungnya. Nah, kalau yang tadi ada nggak payungnya? Nggak ada ya. Jadi yang hanya punya payung biasanya ini nih kelas-kelasan Basidiomycota. Ascomycota nggak punya karena dia mikroskopis ya. Kelihatannya hanya kelihatan punya payung kalau dilihat di mikroskop. Tapi kalau ini benar-benar kelihatan banget ya, seperti tadi gambar-gambar yang sudah kita lihat di awal. Nah, itu kebanyakan berarti golongan Basidio ya, mycota. Asimetris, pendek, bahkan tidak bertangkai. Nah, kemudian siklus hidupnya udah ya. Nah, siklus hidupnya di sini ada yang haploid dan tahap dikaryotik. Sebetulnya sama aja sih ya. Tidak berbeda dari yang tadi, yang seksual dan aseksual. Yang haploid ini berarti dia fase seksual, sedangkan yang dikaryotik, nah ini fase yang seksualnya. Jadi ada jantan betina juga di sini ya. Nah, tapi kita lihat di sini dia ketika sudah bersatu ya, sel yang plus dan minusnya ya, yang jantan betina ya, yang miseliumnya. Nah, dia nanti akan terbawa ya. Jadi di sini kan fusinya di sini. Bersatunya tuh kan di bawah sini nih ya, di hifa. Nanti dia akan dibawa ke payungnya. Jadi di basidiokarp ya, basidiokarp ini adalah saluran yang membawa sporanya ke atas payungnya gitu. Di sini tuh ada saluran. Jadi mirip kayak batang juga ya. Nah, kemudian nanti disimpannya di bawah payung. Nah, disimpan di bawah payungnya nih. Kalau malam hari ya kelihatan banget tuh jamur-jamur Basidiomycota ini, kalau yang ukurannya gede itu setiap malam dia selalu mengeluarkan sporanya. Jadi seperti asap keluar. Wah, itu jutaan ya. Jutaan spora ya, sehingga jamur ini memang bisa didapatkan di mana saja ya. Ya, keuntungannya apa, hikmahnya? Banyak jamur, bukan jadi banyak penyakit, tapi banyak sisa-sisa makanan, bangkai dan hal dan bahan hidup lain yang sudah tidak berguna itu bisa diuraikan oleh jamur. Ya, kita kan menghasilkan sampah besar-besaran loh, ya. Nah, ini gimana kalau misalnya kita punya pemikiran gini lah, ini bisa jadi proyek ke depan ya, proyek PJBL misalnya. Kita punya sampah dapur di asrama itu kan banyak banget ya sampah dapur, yang masak sayur, masak daging, sisa-sisa makanan dari catering yang tidak habis. Nah, kemudian kita buat di satu tempat ya yang memang sudah diisolasi ya. Isolasi, ditutup, tidak sampai keluar ya. Nah, itu kita tumbuhkan jamur di sana gitu. Tentunya jamur yang bermanfaat gitu ya, untuk untuk dikonsumsi atau
dijadikan obat ya, bukan jamur hanya jamur nempel doang gitu ya. Nah, jadi itu bisa jadi PJBL juga nih buat kita ya. Jadi ada tempat lah yang mungkin yang bisa kita sediakan. Jadi sisa-sisa makanan tuh yang udah nggak dimakan dari catering atau yang kalian masak sendiri, itu kita buat digerus ya sedemikian rupa sehingga saling bercampur untuk mengurangi bau. Nanti bisa ditutup oleh plastik. Nah, nanti teknik-tekniknya nanti Bapak ajarkan ya. Sehingga nanti sampah dapur tuh ternyata bisa dikurangi ya, tidak mencemari lingkungan. Dan ini bisa kalian terapkan juga di rumah. Sampah yang non organiknya gimana? Nah, itu kayaknya bagiannya Bu Heni ya. Bagiannya Bu Heni itu di PKWU ya, bisa di recycle gitu. Kalau kita yang Bapak berarti di bagian yang makhluk hidupnya ya. Kayak gitu ya. Jadi ada yang fase seksual dan seksual. Ini hanya mengulang aja yang kemarin ya, kalian sudah dapatkan. Nah, contohnya jamur shiitake, jamur kuping, ganoderma, jamur apa? Jamur apa sih namanya tuh? Pleurotus, Volvariella ya, yang tadi di soal juga sama sebetulnya ya. Jadi jamur yang warna putih, hitam yang bisa dimakan, nah itu kebanyakan adalah Basidiomycota. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya, boleh dinyalakan mic-nya dan boleh kita berdiskusi. Nah, oh Kaila, halo Kaila. Iya, Bapak. Sudah bergabung ya? Gimana, sehat Kaila? Lumayan, Bapak. Ya, ini telinganya udah nggak sakit? Masih dikit. Oke, masih ya, betul. Jadi mudah-mudahan sesegera mungkin ya sembuh total ya. Tidak. Tapi kalau mendengarkan jelas ini, mendengarkan jelas. Iya, Bapak. Ya, alhamdulillah. Baik, bisa mengikuti ya. Nah, terakhir nih Deuteromycota, jamur yang menyebabkan penyakit ya. Biasanya karena disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna, karena kita tidak bisa ngebedain nih. Lihat, yang monila dia punya payung, yang neurospora enggak punya. Nah, ini yang mana jadinya? Ya. Jadinya yang mana nih ya? Tapi ciri-ciri utamanya, nah ini reproduksinya belum diketahui ya. Jadi reproduksi yang nggak diketahui ini seksual, aseksual. Ini kayaknya seksual deh. Pas waktu dilihat, bukan, ini kayaknya aseksual. Wah, jadi perdebatan dan akhirnya udah deh dimasukkan ke kelas yang khusus aja namanya Deuteromycota ya. Hanya ada di daratan. Nah, Neurospora kerasa dan monila. Nah, ini parasitnya kemarin kita pelajari ya, penyakit kaki atlet, bukan berarti atlet semuanya pada kayak begini. Ya, jadi ini kayak yang olahraga habis-habisan padahal jamuran ya. Jadi kalian kalau misalnya kena penyakit ini bisa pasang status lalu, wah ini lihat saya olahraga ya habis-habisan. Enggak kayak gitu juga ya. Nah, jadi di sini tuh memakan sel-sel kulit kita ya yang sehat gitu. Deuteromycotanya. Kemudian ini kurap juga dia efeknya seperti inflamasi ya, kayak kebakar, gatal, kaku-kaku ya. Panu, kadas, kurap, kudis. Apa sih? Kaku, panu, kurap, kadas, kudis ya gitu ya. Obatnya jadi iklan Kalpanax ya. Gampang lah diobatin. Tapi kalau udah banyak kayak gini kayaknya malu juga dan takut juga ya kalau udah banyak kayak gini. Hati-hatilah. Jadi jangan sampai kita terekspos udara di luar. Jadi kalau pakai baju, kenapa kita harus tertutup? Ya ini mencegah penyakit ini, ya mencegah ada jamur. Kebayang kan kalau misalnya ya orang-orang yang hidupnya kayak di Amerika tuh ya, terbuka auratnya, wah itu jamuran kayaknya. Jamur di mana-mana kena itu ya ke punggungnya gitu. Oke, nah gitu ya. Ini kurap, kemudian merusak tanaman hias juga. Nah, di sini simbiosis. Simbiosis itu jadi hidup berdampingan ya. Nah, jadi jamur juga dia bisa berhidup berdampingan. Nah, simbiosis tuh ada yang mutualisme menguntungkan, ada yang komensalisme ya. Jadi
Satu menguntungkan, satunya lagi nggak masalah, ya. Dia tidak merasa dirugikan gitu. Dan satunya lagi ya parasitisme, rugi banget gitu. Nah kalau lumut kerak ini simbiosisnya ya komensalisme, ya. Jadi dia tidak merugikan, tidak menguntungkan dengan lichen, dengan alga. Nah, jadi lumutnya dia berhidup berdampingan dengan alga. Justru si jamurnya ya, si jamurnya nanti dia akan untung ketika hidup dengan alga karena dia bisa dapat makanan dari alga. Nah, si alganya gimana? Untung juga karena dia bisa nempel juga ya dengan jamur sehingga disebut lumut gitu ya. Jadi lumut bukan tumbuhan. Awas, ini masih ada yang nyangka lumut itu tumbuhan berarti belajar biologinya belum beres ya. Nah, jadi lumut itu simbiosis ya. Simbiosis antara jamur dengan alga ya. Jadi jamur dia nyatu dengan alga dengan ganggang. Nah, ini dengan rumput laut lah ya. Nah, ini rumput laut kan di protista kan banyak banget ya. Nah ini nih kayak gini nih, jamurnya di tengah. Sorry salah. Jamurnya yang biru ya. Nah, hifa jamur nih ya, jamurnya yang biru, alganya di tengah. Nah, ini alganya di tengah nih ya, yang hijau-hijau. Jadi yang tadi kita lihat di lumut yang tadi itu, dia seperti benang-benang kayak gini ya. Nah, benang-benangnya itu adalah hifa. Hifa jamurnya dan lumutnya dan alganya sendiri dan ganggangnya sendiri ya, rumput lautnya sendiri ada di tengah-tengah ini. Jadi si jamur ini akan mengambil sari pati makanan yang dihasilkan oleh ini ya, oleh rumput laut gitu. Jadi ingat ya, lumut bukan tumbuhan. Ini kalau masih ada yang bilang lumut tumbuhan, harus belajar nggak lulus ya biologinya. Nah, kemudian simbiosis yang kedua, mikoriza. Nah, ini simbiosis juga, ya komensalisme. Tapi bisa juga nanti parasit. Nah, ini komensalisme itu dia mikoriza ini jadi sama akar suatu tumbuhan. Apa aja? Tumbuhan yang bisa biasanya kalau tumbuhan besar, pohon ya, itu ketika dia dihinggapi oleh jamur, nah mikoriza ini dia tidak berdampak ya, tidak berdampak karena dia masih bisa hidup dengan organnya yang besar. Tapi kalau tanaman-tanaman kecil seperti kacang, nah itu tergantung ya kalau misalnya simbiosis jamur dengan akarnya kacang ini hanya sedikit ya, tidak menimbulkan parasit ya biasa aja gitu hidup berdampingan komensalisme. Tapi kalau parasit ya mati ya si kacangnya gitu. Jadi ini hidup berdampingan. Kebayangkan dalam satu tumbuhan ini bukan hanya tumbuhannya saja ya, lumutnya ada, jamurnya ada, hewan berarti cacingnya ada, semutnya ada, dan itu hidup dalam satu ekosistem kecil ya, mikro ekosistem. Nah, saling berpengaruh ya, saling mempengaruhi ini ya antara jamur dengan akar. Dia si akarnya dia menghisap air dan zat mineral lain yang dibutuhkan, maka jamur ini akan mengambil saripatinya, tetapi dalam jumlah yang sesuai dengan postur tubuhnya ya, jadi nggak akan terlalu banyak lah. Skemanya seperti ini nih. Nah ini ada endomycorrhiza. Nah ini strukturnya kayak gini nih. Jadi ini akar kan ya. Nah ini akar tuh tebal banget loh ya kalau dilihat mikroskop. Nah ini jamurnya. Ini jamurnya nanti dia akan memasukkan hifa. Nah, ini hifanya nih. Hifanya dia akan masuk ke sel-sel yang ada di akar ya. Sel-sel yang ada di akar. Kemudian setelah setelah dia nempel di sini, nah nanti muncul arbuskular. Arbuskular tuh jadi perpanjangan dari hifa ya, perpanjangan dari hifa yang nanti bisa mengambil saripati makanan yang ada di tumbuhan. Air diserap, zat-zat mineral seperti magnesium, fosfor, dan lainnya itu oleh jamur kan butuh juga ya. Nah itu nanti diserap oleh jamur gitu. Jadi ya sesuai dengan jumlahnya aja sih, nggak terlalu banyak lah. Kalau tidak parasit
Kalau parasit berarti si tumbuhannya mati ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ini terakhir ini. Halo, ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, Bapak sediakan. Oh, udah ya, kemarinnya main ya. Udah main. Nah, ini ada Sketchfab. Nah, kalian bisa mendapatkan banyak sekali model 3 dimensi dari jamur. Cuma lihat-lihat aja. Oh, ini harganya $10. Iya dong kalau beli. Kalau misalnya mau lihat-lihat aja mah gratis. Silakan kalian boleh klik linknya Sketchfab. Nah, nanti kalian bisa lihat nih. Oyster mushroom. Fungi. Coba-coba ya. Mudah-mudahan cepet nih. Termasuk ke kelas apa nih? Full screen Zabed termasuk ke kelas apa nih? Ascomycota, Zygomicota, Basidio atau Diutero? Ayo. Lihat nih, kelihatan banget tuh. Wow. Ayo jawab dong. Termasuk ke kelas jamur yang mana nih? Zabed. Zygomicota, Ascomycota, Basidio atau Diutero? Ayo. Masuk kemana? Jamur yang gede, kelihatan? Oke. Zygomicota, Pak. Oke, bagus. Jadi masuknya ke jamur yang besar ya, Basidiomycota. Nah, ini jamurnya nih, ke Basidiomycota yang jamur-jamur yang besar. Oke, kemudian mana lagi ya? Nah, ini leh. Nah, ini nih banyak banget loh ya model-modelnya. Kita nggak usah beli, cuma lihat-lihat doang ya. Boleh udah lihat doang mah. Tapi kalau misalnya buat program, buat programmer, nah itu harus beli. Nah, ini nih. Coba, masuknya kemana nih? Namanya nge-lag. Oh, nge-lag. Aduh, mohon maaf. Nah, kelihatan nggak nih jamurnya? Kelihatan jamurnya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Nah, masuk kemana nih jamurnya nih? Basidio, Zygomicota. Oke, betul ya. Jadi ini Belum kelihatan, Bapak. ya ada tudungnya, ada tangkainya ya, Basidiospor ya namanya ya. Ada tudungnya di sini. Nah, berarti ini masuk kelas yang sama. Oke. Kemudian nah ini ya bisa kalian lihat ya sendiri ya. Kalau sekarang mungkin jangan karena pasti bakal ngabisin kuota banyak gitu. Dan model-model lainnya yang berhubungan dengan jamur. Ada juga sih model-model yang fantasi gitu ya. Nah, ini banyak banget nih ya. Vomitopsis pinicola. Wah. Oh, ini asik. Ada yang bersimbiosis dengan akar. Nih, ada gambarnya nih, ada model 3D-nya nih ya. Jadi jamur yang bersimbiosis dengan akar ya. Nah, ini nih. Douglas fir ya, Douglas fir fungi. Nah, kelihatan nggak nih? Oke, ini akarnya, mana jamurnya ya? Mana jamurnya? Nggak kelihatan nih kayaknya nih. Oh itu hifanya. Oh ini nih. Jadi Douglas fir fungi itu jadi dia yang apa? Nah, garis-garis halus nih ya. Garis-garis halus inilah hifanya ya yang bersimbiosis dengan akar. Oke, ya. Nah, ini Nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. Oke, aduh kasihan. Ya, nggak apa-apa. Bapak udah simpan belum? Aduh, kasihan ini pada. Sini, kamu di sini aja. Nah. Oh, pada keluar ya? Oke. Aduh, kasihan nih, banyak yang keluar. Oke, mohon maaf ya. Ini pada banyak yang keluar ya.
Iya ya, tadi udah banyak. Oke, itu ya model-modelnya bisa dilihat sendiri oleh kita semua. Kemudian, nah di sini juga Bapak sediakan model 3 dimensinya. Model 3 dimensinya. Nah, ini kan ini harus login ya. Nah, ini kalian kan harus login. Bapak ajarin cara loginnya kayak gini nih ya. Ini kan direkam, nanti kalian bisa lihat lagi ya rekamannya. Nah, kalau misalnya pingin login ya ke website yang tadi untuk melihat banyak model-model 3D untuk jamur dan bahasan lain. Nah, ini pertama kita buka dulu yang 10 minute email. Nah, ini emailnya ya, kita copy dulu, klik copy. Nah, kita copy dulu ya emailnya ya. Kemudian, nah ya yang ini ya, jadi buka di tab baru, nanti keluar situsnya, dan kalian nanti copy emailnya. Saya lagi ini copy emailnya ya. Kemudian masuk ke sini ya. Nah, masuk ke situs yang Bapak tunjukkan. Nah, ini di sini nih banyak banget. Cara loginnya kayak gini nih, ya. Ini kan udah login. Ini sign out dulu. Nah, ini sign out dulu, kemudian create account, ya. Nah, di sini paste aja. Oke. Halo. Nah, paste aja ya. Oke, gimana? 7891. Nah, passwordnya kalian bisa passwordnya kalian bisa buat ini ya, bisa buat sendiri. Misalnya passwordnya yang panjang, passwordnya ya. Jadi silakan dibuat. Kemudian ini role-nya sebagai teacher, kalian sebagai student. Nah, di sini ada I agree. Oh, ini ada nggak passwordnya salah, harus ada huruf besarnya 1. Nah, terus harus ada karakter dan angka. Salah ya. Bapak percaya kalian bisa lah, udah bisa bikin akun sendiri, akun Google sendiri. Nah, jadi kita untuk melihat model-model 3 dimensi, kalian bisa login ya dengan akun baru di 10 minute email. Nggak usah bikin akun Google baru ya, dengan 10 minute email aja udah bisa. Nah, kemudian di sini kita cari fungi ya. Nah, ini banyak banget tuh fungi. Wah, wah, wah. Penicillium. Nah, jamur Ascomycota yang tadi Bapak ceritakan, yang jadi obat untuk antibiotik, bentuknya kayak gini ya. Tuh. Ya. Jadi ada sporanya juga, ada tangkainya juga, ada tudungnya juga. Tapi ini mikroskopis ya. Nggak bisa dilihat di mata telanjang. Jadi harus dilihat di mikroskop. Jadi nanti dia, nah ini nih ya, hifanya yang warna biru, nah ini tangkainya yang warna kuning, sporanya, nah ini yang ada di atas. Nah ini ya, ascospora. Wih, wah, 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 wih, bisa kelihatan, masya Allah ya, indah banget ya. Tuh, jadi Allah tuh menciptakannya dengan sangat rapih banget, ya tidak ada cacat celahnya sama sekali ini. Coba kita lihat yang lain. Nah ini penicillium, ini masih sama penicillium. Mucor javanicus yang tadi nih. Kalau ini Mucor mukedo, tapi sama ya. Mucor javanicus yang tadi buat apa? Tadi buat tape ya. Buat tape ketan. Nah, ini nih jamurnya nih. Wah, Masya Allah. Ini dilihat di zoom. Waduh, kayak apa ya? Ini kayak bulatan-bulatan planet ya. Kayak masuk ke dunia lain kalau kita diperkecil sampai ukuran mikroskopis tuh. Nah, jadi di sini ada tangkainya sama kayak tadi ya, ada hifanya yang di bawah yang warna putih nih ya. Ini yang jala-jala, jalan-jalan seperti jalan raya ini yang rumit. Nah, itu adalah hifanya ya. Nah, ini jadi tangkainya ini adalah gedung pencakarnya ya. Kalau dibayangin kayak kota, betul bisa ya, bisa kayak kota nih ya, jaringan-jaringan yang ada di dalam jamur tuh. Nah, ini gedung pencakar langitnya dan ini adalah puncaknya ya. Nah, ini isinya spora semua, Mucor mukedo. Kalau kita tadi kan Mucor javanicus hampir sama lah. Kemudian, nah ini yang ada cawannya, Basidiomycota.
kota ya, Basidiomycota. Nah, hifanya di mana nih hifanya? Oke, kita lihat dulu nih. Oke, dipotong nih ya. Hifa, miselium. Nah, ini yang bawah nih miselium ya. Miselium nama lainnya hifa. Jangan bingung ya. Nah, jadi sama aja. Ini hifanya atau miselium. Kemudian di sini batangnya ya, stipe, stalk atau namanya basidio apa tadi itu basidiospor. Kemudian sporanya. Nah, ini nih sporanya nih. Di pinggir-pinggir sini. Jadi di payungnya itu ya. Di payungnya itu di sini ada garis-garis halus nih. Garis-garis halus. Kalau nanti offline Bapak ajarkan ya, atau bisa kalian pelajari lagi bagaimana cara mendaftarkan ya ke situs ini, karena banyak banget yang bisa kita manfaatkan ya. Nah ya, di sini jadi sporanya ada di sini nih. Jadi kalau misalnya malam, nah si sporanya tuh keluar dari bawah payungnya nih. Keluar seperti asap. Dan ini tudungnya untuk melindungi sporanya ya. Nah, mushroom whole view. Ini style. Udah ya. Oke, kemudian ada nggak yang deutero nih yang menyebabkan penyakit? Aspergillus niger. Tadi buat kecap. Nah, ini aja deh. Nah, buat apa tadi Aspergillus? Masih ingat nggak? Oh iya, buat kecap. Ini kayak pohon apa nih? Kayak pohon apa ya? Kelapa. Kayak pohon kelapa ini ya. Pohon kelapa tuh berarti Aspergillus ya. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, kalau di zoom ya, rumit banget ya. Kelihatan banget nih. Allah tuh. Sampai hal-hal terkecil aja nggak ada yang terlewatkan. Apalagi dosa-dosa kita ya, nggak ada yang terlewatkan tuh. Nah, di sini kita lihat ada hifanya. Nah, yang bawah yang warna hijau, kekuning-kuningan. Kemudian ada tangkainya. Tuh. Jadi nanti si hifa, si spora yang dihasilkannya naik ke atas dan ini sporanya. Wih, ya. Kayak apa ini ya, bulatan-bulatan ini jadi satu spora. Satu bulatan ini adalah satu spora ya. Bayangkan kalau tertiup angin dan bisa menginfeksi yang lain. Tomato. Satu lagi ya, terakhir ya sebelum kita kuis nih. Tomato, tomat yang busuk nih. Nih lihat. Ini kalau kalian offline nanti bawa dong yang busuk-busuk ya. Tapi bukan ngajarin jorok ya. Misalnya kalian ada roti busuk atau makanan yang udah busuk, ada jamurnya, ambil aja deh, urus terus. Kalau offline nanti kita lihat di sini di mikroskop bareng-bareng ya. Kemana nih? Kemana? Oh ini tomat yang busuk. Oh nggak bisa di zoom, cuma lihat doang. Nah nih, wah jala-jala ini nih. Nah jala-jala ini adalah hifanya ya. Jala-jala putih ini adalah hifanya nih. Jadi jaring-jaringnya nih. Yang lihat dong yang lain. Nah ini hifanya yang keluar. Hifa kemudian sporang nyofornya. Wow, waduh ini masya Allah ya. Jamur ini memang kalaulah misalnya manusia tidak ada dan masih ada tumbuhan yang hidup ya misalnya, maka jamurlah nanti yang akan mendominasi dunia ini ya, karena nanti kalau manusianya udah nggak ada dan tidak ada predator di kelas atas ya udah pada busuk dan nanti si jamur nanti yang akan berkuasa ya. Wah. Nah ini ya jala-jala ini adalah hifanya, miseliumnya. Wis kebayang. Oke, sip. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita main-main ya. Mari kita bermain. Kita bermain ya. Bapak berikan link. Bapak berikan link. Nanti ngerjainnya kelompok ya, jangan sendiri-sendiri nih. Gimana dibuat kelompoknya? Dari sini ya. Dari kuisisnya langsung nanti dikasih kelompoknya. Oke, nyalakan meme, kemudian nyalakan lainnya ya. Ini modenya tim ya, Bapak modenya tim. Di Google Classroom-nya nanti setelah selesai ini tunjukkan jawaban enggak ah? Ya. Mau ditunjukin enggak jawabannya? Halo? Tunjukin Bapak, tunjukin. Tunjukin Bang. Oke, tunjukin ya.
Nanti ada power ups ya. Power ups tuh jadi buat kalian yang pingin cheat ya, kayak cheat lagi lah. Jadi jawabannya misalnya dihilangin 2 atau skornya di multiplier gitulah kayak game lagi. Memenya yang mana nih? Mau yang ini mau yang Pak Miftah nih? Kayak yang Pak Miftah. Yang Pamifta, yang Pamifta. Kayak Pak Nanti Miftah juga. ya. Oke. Diacak ya. Jawabannya pertanyaannya diacak, jawabannya diacak. Artinya kalian kalaulah ngerjain bareng-bareng pasti beda soalnya. Wais, siap-siap. Siap-siap. Nah, ya. Oke, Bapak berikan linknya ya di Google, di Zoom chat ya. Zoom chat, tolong diklik linknya. Silakan. Zoom-nya Bapak matikan ya, sharing-nya supaya nggak terlalu banyak mengambil jaringan. Oke, silakan. Bergabung. Is. Ayo, oke, ada timnya tuh. Tim kura-kura, tim apa ya, suatu tim burung, tim T-Rex dan tim apa nih? Tapir. Slotnya apa sih, Pak? Pak Irfan, mau sih slotnya? SLOTH. Hewan apa sih? Lupa lagi. Slot anu lambat dengan jalan teh. Jadi jika monyet deh tapi lambat ya slot. Slot ya namanya ya. Apa ya itu? Oke, tim kura-kura ada Nura, Suci, Tri. Tim slot Aiko, Najla, Aul. Timnya ayam yang berani ya, Fernanda, Firda, Ami, Nela. Tim T-Rex, waduh keren nih. Naisa, Mutia, Ayasha. Tim tapir, Ehani, Japna, dan Savana. Sudah? Bapak mau mulai nih. Kalau mulai nanti nggak bisa bergabung. Udah semua bergabung? Ada 25, 24 ya. 24 orang nih yang bergabung. Bapak, ini dia gak bisa masuk. Oh, masih time out. Internetnya nge-lag. Aduh, kasihan. Oke. Sok silakan boleh ditunggu dulu. Ya, tunggu dulu silakan. Nanti bisa memulai. Nah, itu ada yang masuk lagi. Silakan. Dicoba dulu ya, yang nge-lag atau yang nggak bisa masuk biasanya jaringan, betul ya. Jadi Bapak nggak share screen aja ya. Nggak akan share screen ya. Jadi silakan aja pakai tampilannya ya yang ada ya. Oke. 4, 3, 4, ayo. Yang Najla belum ya. Oke, yang Isa silakan. Iya, Fabia silakan, tunggu. Najla juga silakan, tunggu. Ya, jadi pertanyaannya seputar apa yang tadi kita pelajari dari mulai dari mulai zigomikota, zabed, kemudian askomikota yang snap ya. Jamur apa aja tuh ya yang tergolong ke zigomikota, contohnya apa ya. Jamur roti masuk kemana? Nah, yang tadi ya. Yang sudah kita pelajari. Baik, siap. 20. 4. Sip. Tapi di sini ada yang belum ya. Silakan. Aisyah udah masuk, Fabia udah? Udah, Bapak. Oke, sip. Najla sudah? Kasih time out. Oh ya, yang Najla tuh dulu kita ngasih time out ya. Oke, sudah ya. Oke, mohon maaf mungkin yang belum bisa bergabung nanti Bapak simpan kuisnya di Google Classroom ya sehingga nanti bisa mengerjakan. Oke, go. Oke, silakan. Oke, masing-masing sudah punya tim ya. Nilainya ada nilai kelompok dan ada nilai masing-masing ya. Nanti kita sharekan nilainya. Bagi yang belum bisa bergabung, nanti Bapak siapkan di Google Classroom ya materi dan kuisnya. Come on, be the best. Siapa yang terbaik? Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
Kalau ada soal yang sama pasti pada nanya-nanya. Oke, silakan boleh deh. Oh, siapa nih? Oh, Kaila nggak bisa masuk. Bapak maaf, aku belum masuk. Oh, Najwa. Oke, Najwa, Bapak siapkan di Google Classroom ya. Sebentar, Bapak berikan linknya. Ya, Pak. Iya, ini karena udah mulai nih. Jadi yang belum masuk, kita mainkan di Google Classroom nih ya. Oke, sebentar ya, Bapak siapkan dulu linknya. Keluarga Pak Miftahnya di sana? Nindya, keluarga Pak Miftahnya di sana? Gimana sih? Meme. Mana nih ya? Ya. Oh, yang Halo guys. Kayaknya enggak. Lagi pada musuh, Lagi pada musuh ngejain, Sok. Tanya dulu ya. Ada Pak Miftah, ada Bapak dan Pak Irfan ya. Silakan. Pada keluarga tuh. Wah, pada musuh ngerjain, nggak dibaca chatnya. Oke, silakan. Yang memimpin adalah, woi, grup Tapir. Ayo, yuk. Yang slot bisa emang bisa di grup. Enggak, nilainya juga nanti per grup ya. Wow. Bapak kalau yang belum gimana? Ya, sedang dibuatkan sedang dibuatkan linknya ya, sebentar. Oke, Bapak sedang buatkan dulu supaya sama. Jawabannya diacak. Pertanyaannya diacak. Oke. Bentar ya. Oh, lesson salah. Kuisnya ya, sebentar ya, yang belum ya. Kuis. Jamur. Punggi. Oke, Punggi Jamur. Sudah ada 5 kelompok, berarti tinggal 2 kelompok lagi ya. Ini yang belum bergabung, berarti Bapak jadikan 2 kelompok aja ya. Oke, jawabannya diaktifkan, memenya Pak Miftah ya. Oke, fleksibel aja, jawabannya dilihatin supaya nanti bisa dijawab kembali. Oke. Lihat di Zoom chat, ada satu lagi linknya. Ada satu lagi linknya nih. Link untuk kuisis fungsi kedua. Silakan yang belum bergabung. Oke, klasemen sementara masih Tapir. Ayo, go. T-Rex mau nyusul. Kura-kura turtle ketiga, slot keempat. Ayo, chicken kayaknya udah banyak menjawab nih. Wais menyusul. Oke, grup yang kedua nih, Farida masuk ke gajah. Grup Mongki siapa nih? Silakan Kaila, kemudian siapa lagi? Najla yang belum bisa bergabung, silakan. Kami tunggu. Ding. Come on. Farida, silakan. SMA DT. Gak pakai BS. Ya. Ayo, Bapak. Tadi Bapak tadi udah. Oke, Kaila sudah masuk, Farida masuk. Ayo. Berarti tinggal 10 lagi nih.
Abia sudah masuk belum? Oke, Kaila udah ya. Ayo yang lainnya yang belum bergabung siapa aja nih? Bapak mau nyalain kuisnya. Oke, siapa nih yang memimpin? Wah, disusul nih T-Rex-nya sama kura-kura. Yo. Tapir masih berkuasa nih. Siapa aja sih Tapir? Coba. Kelihatan nggak nih dari sini? Tapir. Wah. Ini kayaknya jago-jago nih ya, yang tapir nih. Come on. Ayo yang T-Rex, Brave Chicken juga sudah banyak nih mau nyusul nih. Brave Chicken mau nyusul, Slot juga mau nyusul. Ayo T-Rex. Udah? Kaila sama Farida, Bapak mulai saja ya. Yang belum bisa bergabung Bapak boleh. Farida belum. Siapa yang belum? Farida, Bapak. Oh Farida, oke Farida sudah nyalain, silakan. Kayaknya satu-satu deh. Oke, one. Farida udah masuk nih di sini, silakan. Wah, berapa Pak? Wow, wih 17 masih naik itu. Sentrin. Ya kita sama, Sentrin yang SMA DTBS. Iya ini. Berarti bagus sih Sentrin. Wih, uploadnya cuy. Oh Allah, 36. Lumayan lah, udah. Oke. Oh iya emang bener sih kebutuhan kita lebih bagus di upload. Benar. Ayo T-Rex. Keren ya. Online. Ya, ayo ngepel jadi kita bisa istirahat pelnya atau nungguan. Udah sih ngechat. Pak Teja. Makanya Oh. saya juga disuruh bawa salin. Oh, Pak Teja suruh ngechat. Oh Kita iya. suruh bawa salin kemungkinan mungkin ngechat. Ya kita ngechat berarti udah sore. Oh, Nindya belum. Farida juga belum. Ya udah. Kaila tapi udah ya, Farida udah ya, Nindya berarti ya. Oke, silakan. Kurang stres minggu hari mah. Wah. Baik untuk Farida, untuk Nindya nih ya. Nindya. Bapak nggak bisa masuk. Iya, ini untuk Nindya nih ya. Oke, untuk Nindya ya, untuk yang belum ya, Bapak siapkan saja nih linknya nih. Nanti hasilnya bisa digabungkan bersama-sama, kemudian kita lihat skornya yang tertinggi siapa. Oke, quiz, funggi, jamur, kerjaan rumah aja deh. Ini 6. Kemudian kelasnya kita tugaskan untuk 1, 3, dan 2. Mana 2? Nah ini ya, biologi 10, IPA 2. Oke, default, aktif, fleksibel. Oke, tugaskan. Oke, untuk Nindya dan teman-teman lain ya, ini ya, yang belum bergabung nih, yang sudah bergabung lanjut aja, karena sudah ada di sini nih, sudah masuk nilainya. Dikasih tiba-tiba mental muda. Bapak nggak bisa dibuka Google Classroom. Oke, nah ini lagi dilihat ya di Classroom-nya ya. Nindya emailnya sama nggak dengan yang di Google Classroom? Sama ya? Sama Pak. Sama, oke. Bapak siapkan aja linknya dari sini. Tek.
Nah, biologi 10 IPA 1. Tampilannya web. Nah, yang kemarin kan yang ininya ya, yang copy link. Di Zoom chat India, coba lihat cek. Chat Zoom. Nah, itu tuh. Wis. Kok gede banget sih? Coba yang itu India linknya. Kayaknya ini yang ini ya. Oh iya betul. Akunnya sesuai dengan yang di Google Classroom ya. Coba India boleh. Nah, yang belum bergabung silakan ada link yang langsung dari Google Classroom. Sama ya, terhubung juga dengan teman-teman yang ada di sini. Siapa nih yang juara pertama? Udah disusul belum? Wah, T-Rex. Wah, keren nih T-Rex. Langsung nyusul 63.000. Yes, yes, yes. Ayo, yuk. Ayo. Tapir. Wah, masih ada di urutan kedua. Ayo nih, yang slot, chicken, turtle, come on, susul. You still got time. Oke, yang Eri Eleven, yang Kaila, yang Farida ya, Farida dan Kaila. Ayo, silakan masih berjalan. Nindya bisa ya? Bisa bergabung Nindya? Bisa, Bapak. Oke, terima kasih. Lanjut. Yo, yang belum bisa bergabung silakan di link yang langsung Bapak kopikan dari Google Classroom tuh di Zoom chat. Ya, karena perbedaan jaringan mungkin ya kita harus bersaing. Kita harus bersaing di asrama nih. Oke, Bapak juga di sini pakai WiFi sendiri. Alhamdulillah udah ada ya di sini. Oke, lanjut. Sudah ada yang selesai? T-Rex sudah pada selesai belum? Wah, berefsikan udah selesai. Yang slot. Siapa nih juara pertama nih ya? Yang slot udah selesai belum? Nampaknya belum nih ya. T-Rex sudah selesai, Pak. Oke. Siapa nih juara pertamanya ya? Tapir. Oke, slot, brave chicken. Ayo silakan. Boleh nggak saling membantu? Ya silakan aja deh. Udah kan dekat-dekat ya. Oke. Wah. Eri Eleven sama Grumpy Monkey nih. Ya, Farida dan Kaila nih lagi bersaing. Dipimpin oleh gajah. Ayo, kejar. Grumpy Monkey, kejar. Ya, hati-hati dengan jawabannya nih. Silakan nih. Wah, masih struggling ya. Wah, keren nih ya. Masih struggling, masih berjuang. Ayo. Oh, Nazila. Duh, kasihan Nazila ya.
Oke. 1 menit lagi ya. Kita umumkan pemenangnya. 1 menit lagi ya. Kalau yang gajah sama yang grumpy monkey lanjut ya, karena tadi waktunya kan tertunda ya. Dan punyanya siapa aja nih? Nindya. Punyanya Nindya juga silakan lanjutkan aja ya, karena tadi waktunya tertunda. Oke, ada Hani, ada Savana, dan Nindya, dan Nazwa ya, Wawan. Silakan lanjutkan aja. Ini yang sudah nih ya, yang sudah tadi dari awal. Oke, 1 menit lagi ya. Alhamdulillah hujan ya, dari malam nampaknya hujan. Ya menjadi mudah-mudahan menjadi pembuka pintu rezeki buat kita. Tapi hati-hati juga ya dengan suhunya, jangan sampai kita terkena ya efek dari perubahan musim. Silakan minum minuman hangat, banyak suplemen, dan Bapak lihat di asrama, wah banyak sekali makanan di bawah. Ya ada banyak lah, jadi nggak akan kurang ya, tapi tetap olahraga. Jangan hanya banyak makan, pasti akan berefek ke kita ya. Oke, udah ya, 1 menit terakhir. Ayo. Oke, slot sudah selesai. Kita akhiri gamenya ya. Kita akhiri 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, the winner is selamat kepada Harting Turtal, kemudian Jasta Pir yang kedua, dan T-Rex, Naisa Naura, Mutia, Ayasha Kamila, dan Sasya Yasmin. Wah. Oke, selamat ya. Ini nilai tertinggi di permainan ini. Oke, sampai sini. Alhamdulillah ya, bisa bermain sama-sama ya. Ada pertanyaan sampai sini? Wah, Sasya Yasmin yang pertama. Wah. Pakai apa nih Sasya Yasmin? Kayak ini Bapak umumkan ya, nama-nama yang urutan terbesar dan terkecil. Oke, Sasya Yasmin mendapati peringkat pertama. Silakan ya. Waduh, keren banget nih ya Sasya. Pakai apa nih belajarnya? Ya nanti Bapak kirimkan nilainya yang sudah ada di sini ya. Yang sudah ada untuk bisa dijadikan Hall of Fame ya. Kebanggaan kita nih di mapel biologi bahasa fungi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya terima kasih telah bermain, belajar, dan bersama-sama di pelajaran biologi ini. Next week, kalau misalnya kita masih, kalau kita misalnya tidak online, langsung offline, ya tolong bawa makanan-makanan yang dikira sudah busuk, ya pasti adalah, mungkin ada makanan yang dari catering yang udah busuk, nah itu kita ambil saja ya, kemudian yang ada jamurnya kita amati dan di mikroskop bersama-sama. Ya kita ada 3 mikroskop digital dan 2 mikroskop 4 ya. Oh iya ada juga mikroskop cahaya 3 lah, jadi banyak lah, bisa dipakai kelompoknya bagi 6, 5 ya kalau semuanya hadir. Baik, untuk itu terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kami. Kami sangat bangga sekali dengan pencapaian kalian hari ini. Bapak berikan, mohon bantuannya untuk menyalakan kamera untuk berfoto bersama sebagai bukti Bapak mengajar. Silahkan. Ya, salam-salam juga nih dari guru-guru yang lain. Halo Pak Minta. Ya. Sama nyalakan kamera, cek Bapak berikan tanda jempol kalian. Silakan kalian mau
kasih. Apa ya? 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Belum semua. Nyalain dong. Oh, ini dia lagi ngerjain. Nazwa, coba. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Atas keterangan. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.